Ini adalah modifikasi wajib buat pemilik espresso. Jadi kali ini kita mau lanjut modif si Suzuki Espresso-nya. Ya kan, kita bakal modif sesuatu yang penting banget ya. Sesuatu yang banyak orang hujat tentang espresso. Hari ini kita bakal modif itu dan kita juga bakal upgrade dari dua sisi, teman-teman. Nah, yang pertama apa? Sini. Jadi, dua hal yang akan kita modif dulu nih, teman-teman, ya. Itu adalah berhubungan dengan audio dan juga keamanan. Ini audionya, kalau kalian ikutin vlognya, udah kita upgrade di Koayung kan, dan kita balik lagi ke Koayung karena kita mau coba upgrade prosesornya nih, teman-teman. Yang sebelum dipasang udah bagus ya kan, tapi gue pengen coba ya upgrade prosesor lah ya, bedanya apa sih gitu. Karena kan gue juga personally bukan orang yang suka atau yang paham audio banget gitu ya. Ya gue anggap aja gue sama kayak kalian lah ya, khalayak umum, belum gitu ngerti bedanya prosesor mahal, prosesor yang di bawahnya. Nah, ini kita coba mau upgrade prosesor. Nanti gue akan cari tahu bedanya apa, teman-teman. Dan yang kedua, nanti kita bakal pasang dashcam. Kenapa penting? Karena Jakarta trafficnya kan sangat-sangat friendly. Jadi dashcam itu ya sebagai rasa aman aja, teman-teman. Nanti masangnya model yang apa, tipenya apa akan gue kasih tahu semuanya. Nah, sekarang mungkin akan kita mulai untuk upgrade prosesornya dulu kali ya. Kayak gimana? Mari sini, saya tunjukin. Sudah bersama Koko Ayung yang dari sebelum gue punya anak udah ngurusin mobil gue. Wah, udah lama ya? Lama banget ya. Dari bujang lo, bos. Udah lama banget lah pokoknya. Nah, hari ini kan kita mau coba upgrade audionya nih. Ini prosesornya LM Audio kok. Ya? Iya, betul, bos. Nah, ini prosesor tadi range berapaan kira-kira? Ini sekitar 4 jutaan. 4 juta sampai 5 jutaan ya guys. Jadi prosesor itu ada yang 4 channel, ada yang sampai berapa channel? Ada yang sampai sekarang 24 channel. 24 channel? Iya. Satu prosesor 3 mobil apa gimana? Nggak banyak banget 24 channel kok. Ada mobil yang memang speakernya banyak banget, bos. Oke. Tapi minimal di Indonesia masih pakai yang 12 sampai 16 channel. Oke, berarti kalau 4 channel nih yang kalau Ya. misalnya baru mobil, baru pengen coba upgrade audio, cocoknya yang 4 segini 4 channel. Oke, nah ini pakai LM Audio teman-teman, prosesornya AKM ya. Betul. Nah, Ya. ini jadi buat yang belum tahu bentuknya prosesor itu kayak gimana, tuh kayak gini nih guys. Prosesor itu banyak mereknya ya. Betul. Salah satunya si LM Audio ini. Nah, jadi ini itu dari head unit ke sini dulu, Betul, bos. baru ke Speaker. Ada juga, ada beberapa. Ini kan udah high power nih, bos. Dia kalau high power itu bisa direct masuk ke speaker. Tapi dia juga bisa eksternalnya tambah amplifier lagi. Oh, jadi kalau mau nambah amplifier lagi, power Bisa. lagi. Bisa. Oke, nah kok kan prosesor tuh ada yang mentok harga berapa sih yang mahal gitu? Prosesor bisa sampai 20, 30, 60, Oh, 70, dapat 80. Vario ya? Iya. Dapat mobil, bos. Dapat mobil lagi satu lagi. Nah, kalau dibandingin yang mau kita pasang nih gitu, Oke. itu tuh emang bedanya tuh di mana sih kok gitu? Ini buat orang awam nih, buat kayak gua kan awam nih. Mungkin bahasa simpel ngejelasinnya gimana sih kok bedanya? Prosesor yang pasti kita harus tuning sih, bos, baru ngerasain bedanya di mana. Pertama. Kedua, pasang prosesor itu sebenarnya itu kemajuan dari sistem audio zaman sekarang sih. Oke. Dari semua banyak perangkat, dari crossover dari zaman dulu nih ya, amplifier, dari alat time alignment kita gabungin jadi satu dan ciptain namanya prosesor. Oke. Ini kalau nih ada yang baru beli espresso kayak gua nih, Siap. mau upgrade audio, prosesor dulu apa speaker dulu atau gimana? Khusus mobil ini Ya maksudnya ya market yang beli espresso lah gitu. harus rame-rame, bos. Oh, harus rame-rame. Iya. Nanti mobilnya sekalian enggak deh. Bercanda. Jadi sekalian prosesor Betul. sama speaker-speaker, Subwoofer, peredam. Tapi sebasic-basicnya prosesor 4 channel cukup lah ya. lebih dari cukup sih kalau mobil ini, bos. Nah, kalau ini controller. Betul. Jadi ini head unit. Ini plus head unit kalau yang tipe ini keren nih, bos. Oke, jadi kalau misalkan nggak mau ganti head unit, tapi suara bisa lebih bagus kayak gini doang tambah. Betul. Kadang-kadang kan kalau mobil sekarang nih yang baru-baru nih, mobil listrik, mobil EV, itu kan head unitnya udah hampir nggak bisa diganti tuh. Udah built in. Betul. Nah, ini ada keuntungannya nih punya ginian, bos. Oh. Bisa play USB dari sini, bisa tambahin SD card gitu.
Ya. Jadi ini kayak semacam punya head unit kedua lah ya. Ada nilai plusnya tuh. Ada nilai plusnya, ya kan? Atau kalau misalkan kalian pengen modif nggak jadi pakai head unit, blank kayak mobil balap gitu ceritanya. Nah ini juga bisa nih ya. Bisa. Menarik. Ini udah termasuk tadi di sini ya. Betul. Tadi nggak kita pasang di mana teman-teman. Oke, speakernya berarti upgrade-nya ini kalau nggak salah depan ya gitu. Depan, tengah, sama subwoofer kolong. Benar. Nah jadi ini mau coba dipasang dulu, Betul. ya kan? Nanti dituning lagi sama kepayung. Nanti habis itu kita dengerin bedanya, teman-teman. Payung minta tolong ya. Siap, Dipasangnya di bawah sini. kolong. Boleh. Kalau bisa di sini boleh. Nah, teman-teman, untuk dashcamnya gue pakai ini, Mobiltech M1. Ini udah gue pakai di Fronx gue. Kenapa pilih yang ini? Karena jadi sebenarnya kalian tuh dapat kaca spion tambahan, kaca spion gantian. Terus kamera depan, kamera belakang. Jadi udah satu paket lengkap. Nah, kaca spionnya ini itu gue pakai di Fronx juga kualitasnya oke. Looks-nya kayak OEM. Kalian tahu kan, gue suka sama sesuatu yang OEM. Dan kaca spionnya yang ini itu kalau dibandingin sama bawaan espresso lebih gede. Nih. Tuh, kaca spionnya gede. Tuh, gede kan kaca spionnya. Nah, ini Mobiltech M1, harganya juga oke, fiturnya banyak, kualitasnya juga oke, gue udah pakai sendiri kan di Fronx-nya. Makanya kenapa gue pengen pakai ini lagi di espresso-nya. Nih, coba kita bandingin ya sama kaca spion standar. Nih, ini kan kaca spion standar ini. Tuh, cute ya kan, kayak espresso, cute segini nih bedanya. Tada! Kaca spion dari Mobiltech. Tuh, kalian bisa lihat ya, lebih lebar. Dan ini nanti kalau udah dicolok bisa jadi layar atau bisa jadi kaca juga teman-teman. Kita bandingin lagi. Bedanya jauh banget. Tuh guys, ini ujungnya ketemu ya. Tuh, bedanya segitu. Jauh banget bedanya nih, lihat nih. Tuh, bedanya segini. Karena mau kita pasang sekalian di espressonya. Let's go! Nah, ini sekarang adalah bagian modif yang menurut gua krusial banget untuk teman-teman para pengguna espresso. Ada di bagian belakang. Apakah itu? Ini dia, teman-teman. Nah, jadi ya memang espresso ini kan dijual sama Suzuki sebagai Suzuki yang affordable lah ya. Jadi memang ada beberapa fitur yang di cut down gitu. Ya nggak masalah karena emang harganya espresso kan terjangkau sekali lah ya. Akhirnya pintu belakangnya ini atau kaca belakangnya itu memang masih engkol. Sebenarnya sih nggak masalah banget. Tapi memang kalau mau nambah lebih nyaman itu bisa di-upgrade ke power window teman-teman. Jadi kali ini kita bakal pasang power window. Dan ternyata setelah gue cari tahu ya, harganya tuh sebenarnya oke teman-teman. Tidak semahal itu ya kan yang kayak wah belasan juta. Ternyata power window ya mengubah dari yang manual engkol menjadi power window. Harganya tuh ternyata kisaran 2-3 jutaan rupiah teman-teman. Udah sama ongkosnya. Jadi menurut gua ini sebuah modifan yang worth it nih. Dan sekarang kita mau coba pasang power window di espresso. Nah ini teman-teman adalah engkolannya Suzuki Espresso nih. Ini jadi originalnya. Ini gue minta tolong sama bengkel Madijaya, ya kan? Ada di Haji Nawi sini sama Radio Dalam. Nah mereka bisa ngerjain ini teman-teman. Jadi ini engkolan yang lama akan kita ganti. Tada! Jadi power window. Ya tentunya ini tidak aftermarket ya. Ini butuh di custom sedikit sana sini. Tapi yang penting bisa kita pasang nih, insya Allah nih teman-teman. Mungkin butuh sedikit custom bracket atau apa, tapi ya seenggaknya ini bisa kita pasang untuk nanti jadi power window teman-teman. Kayak gimana prosesnya? Mari kita ikuti terus videonya. Aku masukin situ. Ntar nempel ke kacanya. Oh ini. Iya, ada relnya. Oh iya ada relnya. Bracket bautnya itu sama? Sama. Ke mana? Tes dulu pas itu. Benar, tes dulu mas. Enggak, ini posisinya harus lepas ini. Oke. Gue ya aja sih. Bautnya di belakang semua. Bautnya di belakang semua. Benar. Udah lama mas. Udah. Jadi asisten masnya. Berarti ini kabel narik dari depan tadi ya? Iya, dari depan. Oh dari rumah susah ya.
Ini adalah door card aslinya, teman-teman. Dari sini engkolannya tadi kan. Nah, cuman karena sudah mau pakai power window, jadi bisa kita ganti. Nah, ini housingnya dulu ya. Housingnya dulu ditempel di sini. Dan untungnya espresso ini kan door cardnya emang plastik tekstur kulit jeruk gini. Jadi ya basically hampir sama lah kayak aksesoris lainnya. Jadi lumayan kelihatan kayak OEM tuh ya kan. Nah, ini coba Mas dibaut lagi deh. Biar kita lihat kira-kira nanti hasilnya kayak gimana. Nah, ya kira-kira kayak gini lah ya, ntar kita sesuaikan. Switchnya, mana switchnya? Tinggal kita masukin. Dari yang tadinya engkol, bisa jadi power window tuh. Jadi yang ini dari kemarinnya espresso sekarang jadi latte. Udah nggak ada, udah nggak pakai engkol lagi. Bagus. Maaf ya Mas kalau saya jokesnya nyebelin. Prosesor yang baru dipasang di bawah jok pengemudi ya. Taruh situ, bisa dipasang yang rapi, kabel-kabelnya. Yang kemarin sebenarnya yang bekas prosesor kemarin ada cover itu Pak ya? Ada. Coba lihat nggak tuh covernya. Nah nih kok sama Koayung dibikinin covernya begini teman-teman. Jadi walaupun di bawah jok, tapi tetap rapi lah ya. Cuman ini nggak tahu nih masuk apa enggak nih. Enggak bakal. Nah, masuk kayak ukurannya beda ya. Beda. Cuman gitu kalau sama Koayung enaknya di sini bisa dibikinin Jauh. Iya benar. Cuman tuh bisa request. Bisa request bikin baru lah ya. Baru lagi. Bikin baru biar ini jadi lebih rapi teman-teman tuh. Pasangnya di situ. Sembari dipasang, gue mau sedikit cerita sama kalian gimana nih. Udah kira-kira setahun lah ya pakai espresso ya kan. Kalau gue pakai espressonya, gue juga kadang-kadang pakai espressonya. Gimana sih kelebihan dan kekurangannya ya kan? Di sini gue yakin pasti para pengguna espresso juga setuju kalau gue bilang espresso ini kecil, tapi posisi nyetirnya tuh kayak mobil tinggi teman-teman. Dan hal lain yang gue suka adalah ground clearance-nya itu tinggi. Bahkan sebelum gue ganti pelek pakai TBW ini yang ring 15, mobilnya ini emang relatif tinggi, cocok buat jalanan di ibu kota ataupun juga di Indonesia pada umumnya teman-teman. Kalau kalian menanyakan fitur-fitur, ya kan build quality, menurut gue dengan harga yang dibayarkan ya, menurut gue setara teman-teman. Karena ya emang harganya di bawah 200 jutaan gitu ya. Apakah kemudian kalian ekspektasinya harus ada jok kulit ataupun sunroof ya kan nggak mungkin ya kan. Tapi buat di harganya menurut gue mobilnya oke banget. 1000 cc 4 silinder, iritnya bisa kayak motor. Bolak-balik Jakarta Jogja, mobil ini kalau di tol bisa 120 lebih teman-teman. Dalam kota mungkin karena ini udah diganti ya ban yang lebih gede, jadi mungkin konsumsi BBM juga menyesuaikan ya kan. So far sih bisa dapat sekitar 113-an teman-teman. Kalau pakai ban standar itu akan jauh lebih irit lagi teman-teman. Mobil ini kalau dibilang kelebihannya apa aja kayak tadi gue bilang, lega ya. Mobil kecil tapi dalamannya lega. Posisi nyetirnya gue suka tinggi ya kan, penyimpanannya banyak. Kalau ditanya kekurangannya ya mobil segini memang apakah yang paling kencang tentunya enggak. Tapi kalau buat nyalip yang pelan-pelan aja sih gue rasa cukup gitu ya. Jadi again kita harus menyesuaikan ya antara ekspektasi ya kan dan juga dengan harganya apa yang didapatkan. Menurut gue mobil ini itu bukan cuman dari faktor fitur doang dan harga doang teman-teman. Banyak yang orang langsung membandingkan kayak oh nanti harga jualnya lah gimana gitu. Padahal ya kita tuh yang harusnya diomong itu bukan cuma harga jual tapi cost of ownership teman-teman. Apa sih cost of ownership ini? Nah, cost of ownership itu teman-teman jadi biaya yang dikeluarkan selama kepemilikan. Harga baru, ya kan kita bayarnya berapa, kemudian harga jualnya berapa, dan biaya maintenance-nya selama kita miliki itu berapa. Biasanya orang tuh langsung jump tuh, atau langsung loncat dari harga beli, nanti harga jualnya berapa. Tapi mereka lupa yang di tengah-tengah tuh, yaitu maintenance-nya. Menurut gua, Suzuki itu salah satu kelebihannya tuh ada di cost of maintenance-nya tadi itu, ya kan. Parts-partsnya Suzuki itu relatif lebih murah ya, lebih terjangkau pertama. Dan build quality-nya Suzuki itu juga relatif dari dulu sampai sekarang tuh konsisten bagus teman-teman. Parts-partsnya kalian bisa buka apps-nya, ada My Suzuki Apps kalau nggak salah. Kalian sebelum beli mobilnya pun kalian bisa cek spare part-nya berapa, harganya yang nggak masuk akal murahnya. Seperti contoh, disc brake depannya espresso, disc brake ya disc-nya, itu masa harganya sama kayak motor Matic 150 cc teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri mobil ini itu cost of ownership-nya memang terjangkau. Itu juga yang biasanya balik lagi yang gue bilang orang tuh lupa gitu. Orang biasanya langsung mikir harga jual nanti harga beli
tapi lupa di tengah-tengah maintenance-nya, build quality kayak gimana. Nah, menurut gua kelebihannya Suzuki overall ya sebagai pemilik Jimny dan juga Fronx dan juga Espresso, cost of ownership-nya Suzuki itu yang bikin sangat-sangat menarik, teman-teman. Espressonya sudah selesai kita modif lagi. Apa aja yang berubah ya kan? Dan kayak gimana hasilnya? Ikuti terus teman-teman. Karena di sini sekarang kita mau coba telaah dulu nih. Hasilnya kayak gimana? Mungkin yang pertama dari audio dulu kali ya. Nah, kayak gimana nih hasil audionya? Sini. Untuk ngetes audionya, sayangnya kita harus non copyright song NCS. Cuma sayangnya NCS itu biasanya lagu jeduk-jeduk semua nih. Bukan? Emang settingannya Koayung ini ajaib. Mobil kayak gini tuh bisa bulet gini suaranya. Nyebar lagi. Tuh. Dan bassnya bisa halus banget. Jadi emang DSP yang kita pasang ini itu punya beberapa fitur yang berbeda dari DSP yang sebelumnya. Salah satunya yang kayak bisa lihat dari sini, ada tambahan di situ ya kan. Nah, dari audionya sebelumnya dari Koayung juga udah bagus. Ini sekarang lebih membulet lagi. Yang gue suka tuh settingan Koayung ini bassnya itu gede tapi nggak sember teman-teman, ya kan? Mana lagi? Kita coba cari lagu yang lain lagi. Tuh kan kayak gini-gini. Treble tapi juga nggak sakit di kuping loh. Pokoknya ajaib lah hasilnya Koayung. Nah, berikutnya dashcam. Nah, dashcam sudah terpasang teman-teman, seperti yang gue bilang, spionnya sekarang jadi lebih gede, ya kan? Nah, ini lebih gede daripada bawaan standarnya. Terus kalau kalian lihat di sebelah sini sudah ada dashcam yang menghadap depan dan juga sudah ada dashcam yang menghadap ke belakang. Nah, ini aman teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau dashcam yang ke belakang bisa, mau dashcam yang bagian light depan bisa, mau dua-duanya juga bisa. Atau kalau misalkan mau jadi kaca biasa juga bisa tuh teman-teman, ya kan? Tinggal disesuaikan aja. Jadi ini salah satu fitur yang gue suka dari si Mobile Attack M1 ini adalah kaca spionnya jadi lebih gede, bisa kamera dan juga bisa kaca teman-teman. Hasilnya kayak gimana? Hasil juga layarnya oke banget. Kalian bisa setting mau footage-nya itu 5 menit sekali atau 3 menit sekali atau tiap menit sekali, kalian bisa setting semuanya. Ini oke nih. Gue udah pakai di Fronx, makanya sengaja gue pilih juga untuk dipakein di Espresso-nya. Nah, sekarang adalah modifan yang paling besar yang gue lakukan. Apalagi kalau bukan power window belakang. Nah, ini biasanya tadi di sini ada engkolannya kan. Cuman sekarang sudah hilang. Nih sudah ada tempatnya dan ini sudah ada power window switch-nya. Jadi siap teman-teman. 1, 2, 3. Wah. Sudah terbuka dan tertutup sampai bawah lagi. Tuh. Full. Bah. Teman-teman. Jadi sekarang Espresso sudah lebih nyaman untuk penumpang belakang. Menurut gua dengan harga 2-3 jutaan, ini salah satu modifan yang worth it untuk dipakai di Espresso-nya. Sebenarnya ada tambahan modifikasi juga yang bisa kalian lakukan ya. Karena kan di Espresso gua nih speaker depannya udah gua upgrade. Nah, jadi sebenarnya gue punya extra speaker. Kalau kalian malu ya, sebenarnya kalian bisa tuh naruh speaker tambahan di sini. Ya kan, pakai speaker depan dipindah ke sini. Kalau kalian mau, cuman emang harus ngelubangin aja di sini. Jadi kalau kalian mau penumpang belakangnya lebih dapat experience-nya, bisa tambahin speaker di belakang, teman-teman. Tapi jujur ini untuk 2-3 jutaan rupiah, salah satu modifan yang worth it, dan kalian bisa pilih juga switch-nya mau yang kayak gimana, ya kan? Bisa yang pakai yang udah nempel atau mau yang model yang kayak begini, banyak lah, bisa pakai switch yang manapun yang kalian mau, teman-teman. Jadi overall Espresso-nya makin fungsional lagi. Udah irit, perawatannya murah, makin fungsional lagi teman-teman. Ini emang kenapa menjadi salah satu mobil kesayangan dan cukup menjadi rebutannya di rumah. Karena itu tadi irit, kecil, cari parkirnya gampang gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang transmisinya memang terasa kok pelan, tapi ya kita nggak bisa komplain untuk mobil harga segini teman-teman. Menurut gua kekurangannya itu ketutup dengan kelebihannya Espresso. Menurut kalian apalagi yang harus kita tambahin di Espresso-nya nih? Karena jujur menurut gua kalau dari luar sih udah gagah ya. Udah ada bulbar ini yang kalian bisa pesen di Exitos, lampu IPF yang kalian bisa pesen di Asko, pelek dari Turbo Bastard dari Bapak Gofar ya kan, ban juga udah AT, roof rack dari Auto Project,
kaca film dari U Film juga, udah pakai dekal dari Om Zibek, ya kan, ZCD. Jujur gue agak bingung, ini mau diapain lagi? Mobil itu udah lucu banget soalnya. Ada saran nggak guys? Mobilnya kita apain? Tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, I'll see you next video guys. Bye-bye.